Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah. Sampai hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan-amalan kita dari awal hingga akhir Ramadan adalah amalan-amalan yang benar-benar dapat kita nikmati dan amalan yang bisa membawa kita menjadi orang yang fitri kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain adalah bagian dari tugas kita sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah ketika di hari Idul Fitri menemui seorang anak yang menangis, yang bersedih dengan pakaiannya yang kumal. Kita ingat hadis tersebut, bahwa Rasulullah mendekati anak tersebut dan bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau bersedih?" Lalu Rasulullah mendatanginya dan memeluknya. Anak itu berkata, "Bagaimana aku tidak sedih? Di hari raya ini aku tidak memiliki pakaian, aku tidak memiliki makanan, dan aku tidak memiliki ayah." Ditanya oleh Rasulullah, "Apa yang terjadi?" "Sesungguhnya ayahku sudah meninggal dalam peperangan bersama Rasulullah, dan ibuku menikah kembali dengan seorang laki-laki atau ayah tiriku, dan ternyata aku diusir oleh ayah tiriku." Sehingga anak tersebut bersedih. Dia jauh dari keluarga, tidak memiliki siapa-siapa, yang akhirnya dia hidup dalam kekurangan. Terenyuhlah hati Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai anakku, maukah engkau ku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu?" Lalu berbahagialah anak itu, dan akhirnya ia menjadi anak yang bahagia karena diangkat oleh Rasulullah menjadi seorang anak. Dan anak-anak yang lain yang tadinya dengan kebahagiaannya memiliki keluarga, memiliki makanan, menjadi iri padanya karena hidupnya menjadi bahagia, menjadi bagian dari keluarga Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, alangkah indah memberikan kebahagiaan pada orang lain. Kita pun bisa, kita pun mampu, insya Allah. Di hari Lebaran nanti, Idul Fitri, alangkah indahnya ketika kita, setiap anggota, mampu untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain. Karena sejatinya seorang dai itu selain menyeru adalah bagaimana seorang dai itu mampu menjadi solusi bagi lingkungannya, mampu menjadi solusi bagi orang-orang terdekatnya, bahkan mampu menjadi bagian penyelesai masalah bagi tempat di mana ia berada. Mari kita coba untuk menjadi solusi ini. Kita ingat dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Faltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Jadi kita diingatkan oleh ayat ini bahwa hendaklah di antara kita menjadi segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyeru pada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan kitalah ya atau merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita mampu memberi kebahagiaan dan kita juga mampu memberikan kebaikan, ya, atau kita termasuk bagian orang-orang yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, maka kita termasuk orang yang beruntung. Masya Allah, ya. Jadi mampukanlah diri kita, berusahalah seoptimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang memberikan kebaikan di sekeliling kita. Kita ingat kembali bagaimana kisah ulama, ya, dan para penggembala onta. Jadi kisah seorang ulama yang mengingatkan para penggembala onta, ya. Jadi ketika kita mengingatkan orang lain untuk berbuat kebajikan, maka kita harus memiliki cara, kita harus memiliki metode, kita harus memiliki kiat-kiat yang memang dibutuhkan oleh segolongan umat tersebut. Diingatkan oleh Allah dalam ayat tadi, ya, bahwa kita harusnya menjadi segolongan orang itu, ya, orang-orang yang mampu, ya, menyeru pada kebajikan. Cuma apakah kebajikan itu harus diperintahkan dengan cara yang tidak baik? Nah, di sini ya, maka kisah penggembala onta dan ulama ini adalah pelajaran bagi kita, gitu ya. Jadi si penggembala onta itu ketika memberikan minum kepada para onta-ontanya, ya, sambil bersyair, ya, sambil bersenandung, ya, mungkin bernyanyi, ya, bahasa kita. Lalu datanglah adzan maghrib, ya. Kala itu ada
yang mengingatkan ya bahwa sebaiknya sholat dulu ya, sambil diteriak-teriakin mungkin gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh para penggembala onta? Penggembala onta ya bukan hanya bahasanya marah gitu ya. Maka penggembala onta itu sampai memukul ya si pengingat tersebut ya. Tetapi seorang ulama ketika dia tahu ya bahwa ketika memberikan atau menyeru ya kepada segolongan umat, maka dia berusaha dengan cara yang baik ya. Maka si ulama ini berusaha menyeru dengan cara menyentuh hatinya ya. Maka didekatilah ya, dipuji dulu gitu ya. Wahai para penggembala onta ya, engkau adalah orang-orang yang mencari rizki ya di hadapan Allah ya. Maka mulialah engkau gitu ya, dielus dulu gitu ya. Lalu ketika sudah kena ke hatinya ya, maka dimasukkanlah ya nilai-nilai itu, bahwa sesungguhnya sekarang sudah adzan maghrib ya, maka ayo kita berangkat ke masjid gitu ya. Apakah dipukul ulama tersebut? Tidak gitu ya. Tapi penggembala onta itu mampu menerima pesan yang disampaikan oleh seorang ulama tadi. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyeru kepada lingkungan kita dengan cara yang ma'ruf? Ketika belum ya, maka berusahalah ya. Karena seorang dai sejatinya bukanlah seorang pemberi hukuman. Seorang dai bukanlah hakim tadi ya. Seorang dai bukanlah seseorang yang menjatuhi urusan seseorang ya. Tapi seorang dai itu adalah bagaimana dia mampu mengajak orang kepada agama Allah dengan cara yang baik. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berbagi kebahagiaan ya, menebar kebaikan di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ya, dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang mampu kita berikan kepada orang lain ya, sehingga orang lain mampu merasakan bahwa Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin. Ada sebuah kisah seorang dokter di sebuah daerah ya, daerah Solo. Dokter tersebut adalah orang keturunan Tionghoa dan ternyata dia memberikan pelayanan kesehatan kepada warga sekitar dengan gratis. Apa yang terjadi? Masyarakat sekitar begitu mencintainya. Mereka begitu taat patuh pada dokter tersebut dan merasa dokter tersebut adalah dewa penolong. Ada sebuah kisah lagi, ada seorang dai ya, atau beberapa dai ya, dari sebuah golongan tertentu ya, yang diturunkan oleh pesantren untuk masuk ke daerah-daerah pedalaman agar warga masyarakat yang belum tersentuh dakwah bisa tersentuh dakwah. Apa yang terjadi? Ya, dai-dai yang menebar kemanfaatan bagi umat di daerah pedalaman itu begitu dicintai oleh masyarakat ya, sehingga mereka merasa dai-dai tersebut adalah bagian dari dirinya ya. Mereka terberikan manfaat ya, sehingga mereka begitu mencintai dai-dai tersebut. Nah, di sini sebuah gambaran kita menebar kebajikan ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar ya, itu harus diupayakan ya dalam jiwa-jiwa seorang dai ya. Dan kita adalah dai sebelum segalanya. Maka dari itu jadilah dai-dai yang benar-benar mampu ya untuk menyeru, yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah di lingkungan kita, dan dai-dai yang benar-benar bermanfaat, dan dai-dai juga yang sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita adalah mukmin yang kokoh ya, mukmin yang seharusnya kuat ya, sehingga mukmin ini mampu untuk mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu kebaikan apakah yang bisa kita berikan kepada umat ya? Ketika menyeru saja kadangkala kita masih ragu. Lalu apalagi kebaikan yang bisa kita berikan kepada umat ya? Ketika kita mengingatkan ya, ketika kita menebar kebajikan juga masih berpikir dua kali. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita penuhi hari-hari kita dengan kebaikan, penuhi hari-hari kita dengan memberikan kebahagiaan bagi orang lain ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannahnya dengan amalan-amalan dan rahmat dari Allah ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kembali fitri di bulan Syawal nanti. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih.